Dalam proses kegiatan belajar mengajar, siswa lebih banyak belajar secara teori. Pembelajaran di kelas lebih diarahkan pada kemampuan anak untuk memahami materi pelajaran. Sedangkan teori yang dipelajari siswa kurang adanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan siswa kurang mengerti lebih dari materi suatu pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, kehadiran guru diharapkan dapat mengembangkan potensi dan kreativitas siswa, sehingga siswa dapat mempunyai pengetahuan tidak hanya dengan teori, namun bisa mempraktekannya guna untuk masa yang akan datang dalam perkembangan zaman. Dan media pembelajaran ini merupakan unsur yang penting dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam pemilihan media pembelajaran, maka ada alasan penggunaan media pembelajaran tersebut digunakan. Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dari isi materi pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran. Penggunaan media sebagai bagian integral dalam pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran berlangsung seperti sebagai berikut. Ada penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Setiap siswa yang melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama, meskipun para guru menafsirkan isi pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Dengan penggunaan media, ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi, sehingga informasi yang dapat disimpulkan kepada siswa sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut. Pembelajaran bisa lebih menarik dan media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kejelasan pesan, daya tarik gambar yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa tertawa dan berpikir, yang kesemuanya tersebut menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi dan meningkatkan minat. Pembelajaran lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa dan umpan balik serta penguatan. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu yang singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa itu sendiri. Kemudian kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Pembelajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun yang diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek yang lebih penting. Dalam proses belajar mengajar ini, misalnya sebagai konsultan atau penasihat, Sujana pada tahun 2012 pada halaman 50 mengemukakan alasan dari penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu
Yang pertama ada pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua ada bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak akan bosan dan guru tidak akan kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat ada siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan sebagainya. Adapun menurut Hamalik pada tahun 2014 pada halaman 15 bahwa alasan dari penggunaan media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu, membuat pelajaran lebih mantap. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang keempat ada menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Yang kelima, membantu tubuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Yang keenam, ada memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Adapun alasan yang berikutnya, penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar menurut Shafril sebagai berikut. Yang pertama ada media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan yang diminatinya. Yang ketiga, ada media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model. Adapun objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan Microsoft, film, slide, atau gambar. Nah, kejadian langkah yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film-film, foto, slide, di samping secara verbal. Objek atau proses yang diamati rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer. Nah, kejadian pada percobaan yang dapat membahayakan dapat disimpulkan dengan media seperti komputer, film, dan video. Ada peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang dalam kenyataannya ini memakan waktu yang lama seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman untuk film, video, slide, dan simulasi komputer. Baiklah, itu saja sajian materi yang dapat saya buat dalam video ini atau dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.